Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngaso yang sedang di perjalanan menikmati akhir sorenya dengan ya lagi macet, atau mungkin menghabiskan waktu menunggu pulang, atau mungkin menghabiskan waktu memang sengaja nih nungguin acara program Ngaso. Alhamdulillah saya Al-Fakir dan guru kita Ustaz Afif sudah ada di studio nih untuk menyambung silaturahmi lagi, khususnya memberikan ilmu kepada antum-antum semua, dan bukan hanya pada antum, Anda juga dapat nih ilmunya di sini nih. Alhamdulillah sahabat Ngaso. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Ustaz, kita dipertemukan lagi. Tema dari acara kita pada hari ini adalah keutamaan bulan Rajab, Ustaz. Masya Allah. Banyak tahun-tahun Hijriyah yang Allah spesialkan. Ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Ramadan, ada bulan Sya'ban, ada bulan Rabiul Awal. Salah satu kemuliaannya yaitu bulan Rajab, Ustaz. Alhamdulillah kita sebentar lagi masuk waktu bulan Rajab. Nah, kebiasaan kita di majelis Rasulullah, kita selalu sering mendapatkan sunnah-sunnah bagaimana salafun soleh yang hidup di zaman dahulu itu menghidupkan malam-malam bulan Rajab ini. Nah, dari mana? Nah, dari guru kita nih. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya keutamaan bulan Rajab itu sendiri apa sih, Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, kita nih nggak kerasa ya. Perputaran waktu itu cepet banget. Perputaran waktu gitu. Kita kayaknya udah tiba-tiba bentar lagi Ramadan gitu. Bentar lagi Ramadan. Mungkin kalau ada yang tinggal 60 hari lagi Ramadan, berapa hari lagi Ramadan, nggak berasa besok udah Ramadan. Nggak, mungkin pokoknya nggak berasa. Tahu-tahu udah nikah, udah punya anak, begitu cepat. Masya Allah, di akhir zaman itu emang kata Nabi SAW, satu tahun berasa seperti satu bulan berasa seperti satu pekan seperti satu, terus perputaran cepat. Dan sekarang kita udah masuk di bulan Rajab ya, bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu. Allah itu memiliki hari-hari sepanjang tahun yang kalian miliki itu ada nafahat, pemberian-pemberian, ya, pemberian-pemberian. Ala fata'arradu, maka pancinglah untuk mendapatkan pemberian tersebut. Ya. Artinya cegat supaya dia kebagian pemberian. Jangan lagi pas lagi dibagiin, ente nggak ada. Jangan lagi dibagiin, ente nggak kebagian. Kemarin kan dibagiin, ente nggak kebagian. Aneh nggak tahu, aneh nggak paham. Nah. Ini sebenarnya dengan temanya kita sekarang mengangkat bulan Rajab, tujuannya untuk para jamaah biar mencegat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meminta ya spot-spotnya sekarang dari Rajab. Nah, ala fata'arradu kata Rasulullah, bukan enggak maukah kamu memancingnya untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang Rajab, ya kita kutip dari Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ya itu ada 12 syahran. Jumlahnya ada 12. Dari 12 minha arba'atun hurum. 4 yang diharamkan. Artinya dihormati lebih. Ada kehormatan yang unggul dibanding bulan-bulan yang lain. Minha arba'atun hurum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dzalikat dinul qayyim. Demikianlah agama yang lurus. Nah, di sini 4 bulan ini 4 bulan enggak disebutkan bulan apa aja. Lalu diterangkan di dalam hadis. Rasulullah menjelaskan 4 bulan itu apa? Salah satu sardin wa wahidatu fardin. 3 berurutan, 1 sendirian. Yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan haram, bulan yang mendapatkan atensi lebih, ya, atensi lebih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi tunggal sendiri. Dari sini juga sebagian ulama mengunggulkan dari keunggulan 4 bulan ini, mana yang paling unggul? Ada yang mengatakan pendapat bulan Rajab. Dari 4 bulan ini. Ada yang mengatakan bulan Muharram. Nah, sekarang kita tiba bulan Rajab, ya manfaatin maksimal bulan Rajab.
Nanti tiba bulan Muharram kita ambil pendapat yang mengatakan Muharram yang paling mulia, manfaatin. Pokoknya kita ambil kesempatan di 4 bulan itu. Kita sebagai seorang muslim di mana ada peluang menguntungkan kita di dunia dan di akhirat, sikat terus. Gitu. Masya Allah. Ustaz, kalau kita bicara bulan Rajab dengan bulan mulia yang lainnya, apa sih pembeda antara bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain? Nah, tadi di kutipan ayat tersebut Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di waktu-waktu tersebut. Bukan terus di bulan lain boleh nggak berbuat zalim? Di bulan harusnya sih nggak boleh. Ya, di bulan lain pun juga sebenarnya nggak boleh. Tapi lebih ditekankan lagi, lebih ditekankan lagi. Kadang kan ada dilarang melanggar lalu lintas. Anda memasuki kawasan percontohan lalu lintas. Oh, ini berarti lebih ditekanin lagi gitu loh kira-kira. Ya, ada wilayah yang lebih ditekanin lagi, zonanya lebih eksklusif lagi. Kita nggak boleh berbuat zalim di kapanpun, dimanapun, bulan apapun. Tapi di tiba 4 bulan ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi jangan sampai kita berbuat zalim. Kenapa? Karena ada yang sebagian kalau Imam Abdullah bin Abbas itu mengatakan bahwa kezaliman yang dikerjakan di 4 bulan Ashhurul Hurum ini bakalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan dosanya. Dosanya Ustaz? Dosanya, dia berbuat dosa dilipat gandain oleh Allah. Begitupun juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini jadi perhatian bagi kita. Jangan sampai nih mau masuk bulan Rajab. Dan sebenarnya juga pemanasan sebelum ketibaan di bulan suci Ramadan. Masih 2 bulan lagi. Iya. Kalau kita cuma mengagungkan bulan Ramadan aja, nah akhirnya kita nggak punya spare pemanasan dari besok Ramadan, gimana sih orang baru tumben puasa gimana? Hari pertama lemes banget, hari pertama lemes, hari kedua lemes, besoknya sakit, baru tumben puasa deh aktivitasnya. Tapi kalau udah dipancing dari sebelum-sebelumnya, kan baru tumben. Kalau di hari pertama puasa, baru tumben puasa, baru tumben tarawih, baru tumben bangun sahur, baru tumben. Itu makanya kita pancing ini dari bulan Rajab gitu kira-kira pamitan. Sebenarnya bukan tumben Ustaz, karena itu adalah salah satu kegiatan yang setahun sekali. Jadi kalau kita nggak belajar dari contekan-contekan, jadi kaget ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Ustaz, ini ada salah satu yang Anda mau tanyakan juga, yaitu keistimewaan kita khususnya kaum muslimin, yaitu perintah sholat. Itu kan adanya di bulan Rajab ya Ustaz. Jadi bukan perintah sholat ada di bulan Rajab. Gitu. Maksudnya gini, difardukannya sholat itu adalah oleh-oleh dari perjalanan pulangnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya. Setelah Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membawa oleh-oleh kefarduan sholat yang 5 waktu. Kalau sebelum-sebelumnya itu sholat itu ya pagi sama sore kayak syariatnya Nabi Ibrahim. Sebelum Isra Mi'raj? Sebelum pagi sama sore, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, syariatnya Nabi Ibrahim. Karena kan agama kita ini ya banyak syariat di Nabi Ibrahim ini banyak diterapkan di syariatnya kita nih, di syariatnya kita. Maka jadi sholatnya dulu pagi sore. Ada yang berpendapat dulu qiyamul lail yang diwajibkan. Baru setelah peristiwa Isra Mi'raj difardukan sholat yang 5 waktu. Nah, banyak pendapat yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi di hari Senin. Hari Senin tanggal 27 Rajab. Itu pendapat yang masyhur. Masyhur ini yang banyak dikenal deh. Yang masyhur masyhur banyak dikenal. Paling sahih ya enggak juga, bukan yang paling sahih, namanya sejarah kan mukhtalaf. Beda-beda pendapatnya. Sekelas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW namanya berbeda pendapat masalah tanggalnya. Tapi pendapat yang masyhur 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Apakah yang paling sahih? Ya, paling sahih ada lagi ini itu dan sebagainya. Jadi sama juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj banyak yang berpendapat di tanggal 27 Rajab. Nah, disitulah ditentukannya atau difardukannya sholat 5 waktu. Begitu, Bang Mita. Tahu secara keutuhannya nih, Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana, kita masih ada diskusi selanjutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Kita tadi udah bahas judul tentang bulan Rajab. Masya Allah, salah satu bulan yang Allah istimewakan. Artinya kalau Allah udah istimewakan, nggak habis-habis nih kalau kita cari keistimewaannya dari sisi yang kiri, kanan, atas, belakang, samping. Alhamdulillah, sebenarnya kita bukan bicara keistimewaannya. Yang Anda mau bahas di sini adalah apa yang bisa kita terapkan, khususnya saya nih, dengan diskusi dalam ngaso ini kita bisa tanya sama Ustadz, dan mudah-mudahan bisa jadi amalan kita di bulan Rajab ini, khususnya buat saya dan teman-teman ngaso juga kalau mau pakai silakan nih. Ustadz, sebenarnya kalau kita bicara ngaso tentang judul bulan Rajab ini Ustadz, artinya ada kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab yang mungkin bisa kita pakai di sehari-harian kita. Kayak Anda pernah bilang, Anda pernah dengar juga orang bulan Rajab dulu katanya zaman Rajab nggak boleh perang. Itu gimana sih Ustaz? Itu nggak boleh perang zaman. Salah satu nama dari bulan Rajab dulu karena Syahrul Rajab Al-Asam. Al-Asam ini adalah yang tuli. Tuli ini maksudnya nggak terdengar. Nggak terdengar apa? Nggak terdengar desingan perang. Jadi orang jahiliyah dulu dia punya mau perangnya ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Timingnya. Sekarang kita nggak tahu diri orang perang mau gimana dia hajar aja. Lagi tidur juga sikat serang. Perempuan dihajar, anak kecil, lansia. Ngomongnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Mereka sendiri paling nggak ngerti bagaimana manusia kan manusia. Orang udah nyerah ditembak apa. Zaman dulu begitu bulan Rajab enggak. Rajab. Jadi di bulan-bulan Asyurul Hurum ini salah satu yang di kebiasaan Arab jahiliyah dulu dia nggak berperang. Makanya Asam tuli nggak kedengaran suara desingan perang. Sebenarnya bisa kita ambil juga di sini. Udah nggak usah berseteru deh. Ya, Rajab apa nih amalannya? Mungkin kalau ente puasa sekian, ente berat pahala ini. Sekarang bulan Rajab ente jangan berantem aja dah. Oh iya. Iya. Kalau tanya bilang apa nih saat yang bisa nih? Ya bulan Rajab nggak usah berantem, nggak usah ribut, nggak usah musuhan. Sekarang kan kita lihat hari-hari ini penuh kayak ribut, udah baik di dunia maya, udah ribut, kadang sampai ke bawah di dunia nyata juga. Masya Sekarang ujung-ujungnya gara-gara dunia saya. Ya biasanya begitu kan. Jarang orang ngeributin, kenapa adik gue nggak sholat, dia ribut kayak nggak ada deh. Nggak ada. Adik gue kesiangan subuhnya dia ribut, kayak nggak ada. Ya, gitu. pasti ribut masalah. Gara-gara paslon. Ya, gara-gara paslon. Jangan di-spill lebih jauh lagi. Jangan di-spill. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini pengingat Rajab ini Asam tuli dari desingan perang. Desingan perang. Dan juga Rajabnya juga Asab likathratis sab, karena banyaknya guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya para ulama mengatakan Rajabul Asab, Rajab yang paling banyak guyuran rahmat. Ini ulama yang mengatakan, artinya ulama udah ngerasain ya. Udah ngerasain terus dia spill, ngasih bocoran ke kita nih. Rajab itu gede banget guyuran rahmat dari Allah. Lo nggak mau lo nggak mau, ini deres banget gitu kira-kira. Sampai Rajabul Asab. Ya sekarang makanya ulama-ulama kita banyak memberikan amalan, meskipun amalan tersebut bukan bersumber nasnya jelas dari Nabi, misalnya kayak sekian ini enggak. Tapi amalan ulama nggak masalah dong kita menyontek kebiasaan orang sukses. Iya, betul. Ya enggak, nyontek kebiasaan orang sukses. Kita sering ente aja sering nyontek kebiasaan orang-orang buruk. Masa nyontek kebiasaan orang sukses nggak boleh? Ya, salah satunya adalah amalan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Itu 70 kali habis salat subuh ya. Habis salat subuh Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubat aku. Dibaca juga nanti selepas Isya 70 kali. Selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Dan juga ada doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun hadisnya nggak sampai derajat yang sahih, tapi kita sering juga menyampaikan bahwa hadis dhaif ahab ilayya min kalamir rijal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif lebih aku cintai daripada ucapannya ulama. Ini hadisnya meskipun dhaif tapi boleh kita amalin, apalagi isinya tentang doa. Bukan berkaitan tentang hukum atau akidah dan sebagainya, tapi ini doa. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di sini Nabi SAW memancing kerinduan hati kita akan bulan Ramadan. Dari bulan Rajab udah disebut-sebut
Ramadan. Tapi ingat, sebelum di Ramadan kita harus melewati 2 bulan sebelumnya. Maka minta barik lana, berkahin kami di Rajab, berkahin kami di Sya'ban. Jadi jangan sampai gagal fokus Ramadan nih yang ini diterlantarin gitu. Jadi minta keberkahan dari Rajab dulu. Rajab gimana cara ngejar keberkahannya. Dan kemudian juga keberkahan di bulan Sya'ban. Begitu Bang minta. Masya Allah. Ustaz, tadi kalau Ustaz bilang kita aja Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik dan Ramadan, artinya kita diperintah secara nggak langsung untuk mempersiapkan diri nih Ustaz. Nah. Mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, karena kita sama-sama tahu bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa dari seluruh bulan, bulannya bulan bahkan. Masya Allah. Ya, bahkan kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Hambali menyatakan salafun saleh nyambut ketibaan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum tibanya. Nanti berpisah hatinya dengan Ramadan 6 bulan setelah. Jadi sepanjang tahun itu semangatnya semangat Ramadan, ya enggak? Sebelum tiba Ramadan 5 bulan sebelumnya, 5 bulan setengah lah, taruh 6 bulan gitu, dia hati udah nyambut marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Berpisahnya wadaan ya Ramadan tuh 6 bulan atau 5 bulan setengah setelah bulan Ramadan. Jadi sepanjang tahun full semangat Ramadan. Kalau kita semangat Ramadan, semangatnya pengen buka puasanya doang sih. Ya, kebayang enaknya Ramadan buka puasanya. Yang kita bayangin gitu doang kan. Makanan. Banyak makanannya, banyak ini. THR yang kita bayangin. Itu. Padahal kalau orang saya nggak gagal fokus ya kayak gitu ya. Dia bayangin senangnya Ramadan karena banyaknya anugerah pahala. Gampang ibadah. Kalau kita kan orang emang demen hawa nafsu ya. Yang kita bilang THR, dapat THR. Ya, jadi dari sekarang mempersiapkan itu. Ya, Nabi SAW udah spill dari bulan Rajab dengan doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Begitu. Ustaz, kalau kita bicara spill nih Ustaz, kadang-kadang kita punya harapan sampai di Ramadan. Walaupun kita berdoa masih ketemu Rajab dan ketemu Sya'ban. Boleh kita berharap untuk berketemu Ramadan Ustaz? Boleh banget. Boleh banget. Ya. Dan menantikan sebuah kemuliaan itu adalah sebuah kemuliaan. Menantikan sebuah kemuliaan ada sebuah kemuliaan. Ente menantikan sholat itu dihitung pahala sholat. Ente nungguin waktu sholat, ente dapat pahala sholat. Ente nungguin kemuliaan Ramadan, ente dapat kemuliaan. Nah sambil nunggu mungkin kita juga ngecek ini di Rajab ini ada puasa yang bolong-bolong kemarin tuh, ganti buru-buru sekarang. Tempatnya. Gitu. Ini sekarang bulan Rajab ente ganti bulan mulia, masya Allah dapat pahala aja berlipat kayak gitu. Gitu, minta. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi semakin dalam kita membedah bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya sebelum kita masuk kesimpulan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, ada perjumpaan, ada akhiran juga. Artinya kita akan berakhir nih, Masya Allah. Tapi jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan bertemu lagi di episode ngaso. Ustaz, sebelum kita berakhir di titik kesimpulan, kalau kita ngomongin Rajab, salah satu amalannya nggak afdol kalau kita ngebahas puasa nih Ustaz. Tapi kadang-kadang ini menjadi polemik nih Ustaz nih. Puasa yang afdol yang mana? Terus, maaf tadi Ustaz kan juga ada spill, boleh nggak niatnya digabung sama niat yang anu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita utang ya, punya utang, kita gimana bayarnya gitu. Coba Ustaz. Nah, kadang yang banyak mempermasalahkan tuh puasa Rajab ya. Kadang ada dua sisi ya. Yang berdalil dengan puasa Rajab, dia dalilnya dengan dalil yang kurang tepat lah. Puasa dapat pahala 900 tahun, puasa Rajabnya itu kurang tepat lah kayak begitu. Nanti kalau mau berdalil dengan puasa Rajab, sum siyam syahrul hurum. Puasa di bulan haram. Kata Nabi SAW, puasalah di bulan
haram, Rajab bulan haram, maka puasa di bulan Rajab. Berarti boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh banget. Boleh banget. Tapi kalau ente spillnya pakai sumber hadisnya, gitu. sumber hadisnya dari yang kurang tepat kayak puasa 1 hari 900 tahun, puasanya sekian ratus tahun. Kadang itu yang salah satu indikasi hadis yang kurang tepat tuh hadisnya suka lebay. Suka lebay. Yang kayak begitu. Nah, jadi nggak usah salah paham akhirnya dia nggak berpuasa. Karena nanti mereka yang menentang puasa Rajab ada. Nggak ada puasa Rajab, puasa Senin Kamis, ada puasa Rajab. Dalilnya sum siyam syahrul hurum. Puasa di bulan Asyurul Hurum. Mau digabungin dengan Senin Kamis? Boleh. Niatin puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Puasa Rajab juga dapat keutamaannya. Kalau puasa qadha dipisahin. Kalau puasa wajib dipisahin. Kalau puasa wajib misalnya ini puasa Ramadan nih qadhaan nih sendiri. Puasa qadhaan. Nah, sendiri aja udah niatin puasa qadha. Tapi kalau puasa sunnah boleh digabung-gabungin begitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso itu dia tuh. Antum-antum mungkin yang mau puasa dipersilahkan, tapi ya tadi Ustaz bilang itu harus juga tahu ilmunya. Ustaz, apa sih kesimpulannya Ustaz tentang bulan Rajab? Mungkin sedikit kesibukan sebelum masuk kesimpulan, Anda flashback lagi ke depan, amalan sederhana biar kita sahabat-sahabat ngaso juga nggak lupa nih, apa yang harus kita baca nih Ustaz? Nah, amalan yang sederhana pertama, fala tazlimu fihin, nggak usah berbuat zalim. Allah, pertama di bulan Rajab. Kalau udah ini, insya Allah mudah-mudahan yang kedua kita persiapkan hati menantikan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang ketiga, amalin tadi amalan dari ulama-ulama kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Insya Allah itu jadi bekal kita kebagian tuh guyuran rahmat yang Allah Ta'ala berikan di bulan Rajab. Begitu, Pak Mita. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso, itulah pentingnya ngaji. Kita bukan cuma sekedar tahu, tapi ilmunya bisa kita terapin. Dan alhamdulillah juga kalau kita bisa terapin ke saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita. Ustaz, Ana pamit ya. Siap. Akhir kata, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.